Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hamdian Putri dari 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dan jawaban dari bab 5. Nomor 1, jelaskan tentang hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan upaya pengembangan usaha sebanyak 4 macam. 1. Market penetration. Strategi ini berupaya untuk memasuki pasar yang sudah ada dan produk yang sudah ada. Nomor 2. Market development. Strategi ini berbeda dengan strategi sebelumnya. Fokus dari strategi ini adalah memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada. 3. Product development. Upaya ini berusaha mengembangkan produk baru dengan pasar yang sudah ada. 4. Diversification. Melakukan upaya mengembangkan produk baru dengan pasar yang baru juga. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan era ekonomi yang meliputi era ekonomi industri dan era informasi. Pada era ekonomi sebelumnya, yaitu pada saat era ekonomi industri dan era informasi atau yang kita dikenal dengan era globalisasi, seluruh bangsa di dunia cenderung sama dengan seragam. Era industri menghasilkan barang yang diproduksi pabrik dalam jumlah banyak dan dipasarkan ke seluruh dunia. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan industri kreatif. Adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan dengan lapangan pekerjaan. 5. Sebutkan dan jelaskan tahapan kegiatan wirausaha. 1. Tahap memulai. Pada tahap awal ini, wirausaha harus mempersiapkan segala sesuatu. Nomor 2. Tahap pelaksanaan. Tahap ini akan memulai berbagai hal terkait dengan usahanya, misalnya merancang rencana, pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, serta susunan organisasi. 3. Tahap mempertahankan usaha. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis perkembangan yang telah tercapai. 4. Pengembangan usaha. Tahap ini bisa dilakukan saat usaha yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Nomor 6. Pada tahap perencanaan produk didasari beberapa faktor pertimbangan. Jelaskan faktor-faktor pertimbangan tersebut. Nomor 1. Fungsi. Hal ini berdasarkan salah satu fungsi tanggal yang akan dapat diberikan dan sebuah hasil rancangan. 2. Beban. Beban primer adalah fungsi yang dimana diberikan, sedangkan beban konsekuensional akibat dan hidupkannya fungsi dan mesin itu sendiri. 3. Estetika. Dalam hal ini, sebuah desain elegan yang berbeda yang berada pada produk dianggap perlu. 4. Kehandalan. Dalam hal ini daya tahan dari umur desain sehingga adanya pertimbangan maka pemelihara rutin hasil dilakukan. 5. Kondisi lingkungan. Dalam hal ini, sebuah batasan fisik sendiri akan dilakukan peniruan. Perlu sebuah daerah yang dimanakan membutuhkan sebuah produk saat melakukan operasi. 6. Ergonomi. Dalam hal ini dimaksudkan agar manusia atau karakteristiknya khaslah menjadi sebuah pertimbangan. 7. Berat. Berat akan menjadi ketentuan yang terbilang sangat penting. Nomor 8. Kebisingan. Diperlukan peneruan terhadap batasan suara maksimal dari sebuah produk. Nomor 7. Sebutkan 3 faktor terpenting dalam menghasilkan produk kerajinan untuk pasar global. 1. Faktor esteris. 2. Kemudahan distribusi. 3. Kualitas keawetan dari produk kerajinan. 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produksi. Produksi adalah
kegiatan menghasilkan barang jasa. 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses cara pembuatan menjadikan bersifat rasional, proses cara pembuatan rasionalkan. 10. Jelaskan 4 metode analisis pada proses evaluasi, yaitu SWOT atau Strike, Weightless, Opportunities, dan Threat, yaitu dengan cara menggunakan kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman dari luar, threat. Dari produk kerajinan yang telah dibuat, proses produksi, proses pemasaran, dan distribusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.